Halo, kembali lagi sama saya Rizky Ikan. Ngomongin soal pilpres masih lama ya tentunya. Tapi sangat seru untuk membahas soal pilpres ini. Masih 3 tahun lagi lah, masih tahun 2024 lah. Dan survei dari CMRC menunjukkan capres terkuat adalah satu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan kedua ada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, dan ketiga masih ada Anies Baswedan, dan keempat ada Ridwan Kamil, dan kelima ada Sandiaga Uno. Inilah capres yang paling kuat. Tentu kita memilih pemimpin kedepannya tentu jangan salah pilih lah untuk melanjutkan kinerja Bapak Jokowi, presiden kita yang sekarang. Itu udah lebih bagus. Untuk kita lihat potensial mana sih yang untuk jadi pilpres. Kalau saya pribadi, saya ingin mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon RI 1 di tahun 2024. Karena apa? Pak Ganjar itu orangnya orang biasa. Dia bekerja untuk rakyat, dia dekat dengan rakyat, dan dia tidak dari orang keluarga yang punya ataupun keluarga yang mewah. Dia keluarga sederhana, orang desa dari kampung, sama seperti Bapak Jokowi. Ini pas untuk melanjutkan kerja Bapak Jokowi. Dan tentu masih ada kayak Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan. Itu survei juga sangat tinggi menjadi capres. Tapi apa kita mau? Kita juga tentulah, namanya Pak Prabowo itu masa lalunya kita tahu sendirilah gimana masa lalu beliau. Tentu kita juga nggak mau kecolongan, dan Prabowo juga masih udah menggandeng dengan Jokowi. Tapi ini yang dinamakan politik tuh ya ini. Politik tuh kejam. Jadi kita tidak tahu apakah beliau Prabowo ini koalisi dengan Bapak Jokowi itu ada tujuan tertentu, apa sebaliknya dari Bapak Jokowi ada tujuan tertentu, kita juga tidak tahu. Dan masih ada calon kuat lagi seperti Anies Baswedan. Tentu banyak lah. Anies Baswedan buat DKI itu apa sih dia? Prestasi dia apa? Dia hanya pinter memutar kata-kata, membuat krosa-krosa kata. Untuk bekerja dan dekat sama rakyat itu tidak ada. Jadi yang cocok untuk mengganti Bapak Jokowi untuk maju ke Pilpres tahun 2024 ya Bapak Ganjar Pranowo. Mengenal sosok Ganjar Pranowo ini orang desa, orang kampung, dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dan dia sangat didukung oleh mayoritas rakyat, murni rakyat, bukan untuk ataupun apa ya, ormas-ormas tertentu, itu bukan. Pendukung dia itu rakyat murni. Jadi kita support lah, kita dukung Bapak Ganjar untuk maju ke Pilpres. Walaupun ada halangan, ada kendala seperti masalahnya internal partai di PDIP, seperti Bapak Ganjar yang dituding pendukung Bapak Ganjar pendukung celeng. Ya tentu kita juga tahu lah kalau Bapak Ganjar Pranowo udah layak dan cocok untuk maju ke Pilpres. Dia bekerja untuk rakyat. Dia biasa seperti kita. Dia dekat dengan rakyat. Dan sedangkan Mbak Puan Maharani, memang dia keturunan Bapak Insinyur Soekarno dan anaknya Ibu Megawati. Tapi kita janganlah mau dibodohin. Mungkin masalah internal partai PDIP ini hanya trik dia untuk mencoba mengecek soal elektabilitas Ganjar sama Puan ini kayak mana, daripada dia membanding-bandingkan
dengan partai lain, mungkin dia bikin triknya dengan partai sendiri, dengan anggotanya sendiri. Sebelum kayak kejadian Bapak Jokowi tahun 2014, Bapak Jokowi tidak direstui oleh suami Megawati untuk maju ke Pilpres lewat PDIP. Itu suaminya Ibu Mega yang tidak mengizinkan. Tapi Ibu Mega secara tegas dan secara legowo dia memilih dan memajukan Bapak Jokowi untuk Pilpres. Dan dia menang di 2 periode. Untuk kita harus berpikirlah, jangan kita mau kita bukan orang dalam juga istilah kata, tapi kita itu melihat masalah internal gitu, itu mungkin kayak segala trik dari PDIP mungkin. Kalau memang itu bukan trik, ya bakal terjadi bumerang untuk PDIP sendiri. Ibu Megawati itu nggak begitu orangnya. Ibu Megawati yang aku kenal itu, dia sangat cerdas dan sangat bijak. Dia tidak mungkin nggak mungkin soal kekuasaan gitu. Jadi ya saya pikir kalau memang ini rebutan soal maju ke Pilpres antara Mbak Puan dan Pak Ganjar, mungkin malah jadi bumerang sendiri buat PDIP. Karena apa? Bapak Ganjar di mana-mana diterima. Dia di Papua diterima secara baik. Dia di NTB diterima secara baik. Dan di Jawa Tengah apalagi dia diterima secara baik. Dan di mana-mana pun Bapak Ganjar diterima secara baik. Tentu kita bisa mengapresiasi dan harus bisa melihat. Dan ini yang biang kerok ini sih kayak Bambang Pacul, yang tim pemenang dari Jawa Tengah. Mungkin Bambang Pacul ini sakit hati atau gimana, kita juga tidak tahu. Ataupun dia ada tujuan tertentu buat mereka, kita juga tidak tahu. Yang penting saya di sini siap mengawal Bapak Ganjar untuk maju ke Pilpres tahun 2024. Dan siap mendukung sepenuhnya Bapak Ganjar walaupun tidak dari PDIP. Kita menginginkan pemimpin yang bisa menyejahterakan rakyat dan pemimpin yang bisa bekerja untuk rakyat, bukan pemimpin untuk hak kekuasaan pribadi ataupun dia ingin memperkaya diri mereka sendiri. Kita tidak mau seperti itu lagi. Kita hanya butuh pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan bisa memajukan negara ini. Dan mungkin saingan terberat Bapak Ganjar cuma di Capres mungkin Bapak Prabowo, tapi kemungkinan kalau ini trik Bapak Jokowi kita juga tidak tahu. Bapak Jokowi itu orangnya cerdas, pintar. Kita tidak tahu alur politik Bapak Jokowi dan kita tidak tahu permainan catur Bapak Jokowi. Bisa jadi mungkin nanti Capres Bapak Ganjar, cawapresnya si Prabowo itu malah lebih kuat. Itulah mungkin yang akan dijadikan 2024. Jadi Bapak Jokowi main di balik layarnya, yang maju capres Bapak Ganjar, cawapresnya mungkin Bapak Prabowo, itu lebih kuat untuk memajukan Indonesia ini. Tapi kita juga mungkin dengan masa lalu Bapak Prabowo kita mungkin tahu lah. Tapi ya kita juga tidak tahu, namanya politik itu ya lebih kejam, lebih keras lah. Kita juga tidak tahu dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pengganti pemimpin Bapak Jokowi yang lebih baik lagi. Dan kami siap mendukung Bapak Ganjar untuk maju ke Pilpres dan mendukung sepenuhnya di tahun 2024 dan mengawal dan sepenuhnya. Dan semoga video ini bisa mengedukasi kita semua tentang Pilpres tahun 2024 ataupun kita bisa mendukung Bapak Ganjar. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bisa mengasih edukasi kalian dan saya lebih semangat lagi. Jangan lupa di subscribe, komen, like, share. Dan sekian dari video saya. Terima kasih.